Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11, Manajemen Keuangan, dengan dosen pengampu Ibu Siti Atikah, SE, MSI. Lalu saya akan memperkenalkan anggota yang pertama, M. Jainul Majdi dengan nomor induk mahasiswa A1C020138. Lalu yang kedua, saya sendiri sebagai moderator, M. Zikri Ramadan A1C020139. Lalu yang ketiga, Nimade Ari Surya Mahayani dengan nomor induk mahasiswa A1C020174. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan membawa materi yang bertemakan struktur modal dan kebijakan dividen. Yang pertama, kami akan menjelaskan struktur modal dan kebijakan dividen tersebut. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Lalu yang ketiga, penetapan biaya modal. Lalu yang keempat, analisis struktur modal dan sinyal keuangan. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan struktur modal dan kebijakan dividen terlebih dahulu. Yang pertama, struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian dari struktur modal yaitu kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Jika kita mengetahui apakah benar struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi struktur modal optimal, maka keputusan finansial akan dapat dibuat dengan akurat. Selanjutnya, teori struktur modal. Yang pertama ada teori pertukaran atau trade-off theory. Merupakan teori struktur modal yang menyangkut atau menyatakan perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Lalu yang kedua ada teori sinyal atau signal theory, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal yang normal. Next. Lalu saya akan menjelaskan faktor-faktor etika melakukan keputusan struktur modal. Yang pertama, stabilitas penjualan, yaitu suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil untung dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang kedua, struktur aset. Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Lalu yang ketiga, leverage operasi. Jika hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah. Lalu yang keempat, tingkat pertumbuhan. Jika hal lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri daripada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengenalkan diri pada utang. Selanjutnya, lalu yang kelima ada profitabilitas. Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Lalu yang keenam, pajak. Bunga merupakan suatu beban
pengurangan pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keuangan dari utang. Lalu yang ketujuh, sikap manajemen. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa satu struktur modal akan mengarah pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur yang lain. 8. Kendali. Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat itu memiliki kendali hak suara lebih dari 50% saham, tetapi tidak berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Selanjutnya, lalu yang kesembilan, ada sikap pembeli pinjaman dan lembaga pemeringkat. Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat sering kali akan mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Lalu yang ke-10, kondisi pasar. Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Lalu yang ke-11 ada kondisi internal perusahaan. Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. Selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Ketika memutuskan seberapa besar jumlah kas yang akan didistribusikan, manajer keuangan harus selalu ingat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Sehingga sebagian besar sasaran rasio pembayaran atau target payout ratio yang didefinisikan sebagai presentase laba bersih yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai. Seharusnya didasarkan atas preferensi investor atas dividen harus atau versus keuntungan modal. Selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Lalu yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Di sini perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Dan yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Di sini kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Lalu yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel di mana yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya. Dua faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Posisi likuiditas perusahaan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dividen.
Semakin lancar likuiditas perusahaan, semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Yang kedua, kebijakan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan dampak yang kurang baik bagi perusahaan dikarenakan laba yang diperoleh nantinya akan dialokasikan untuk melunasi hutang tersebut. Selanjutnya akan mengakibatkan penurunan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham dikarenakan laba yang didapatkan perusahaan akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Lalu yang ketiga, profitabilitas. Besarnya persentase profitabilitas menandakan bahwa semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan, meningkatnya keuntungan perusahaan, maka meningkatkan pula pembagian dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, lalu bagian 4, ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan membagikan dividen dalam jumlah yang besar demi menjaga reputasinya di kalangan para investor. Sementara perusahaan dengan ukuran yang kecil cenderung mengalokasikan laba yang diperolehnya tersebut ke laba ditahan guna pembiayaan investasi baru yang lebih menguntungkan sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Jadi, perusahaan dengan ukuran yang besar akan membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Lalu yang kelima, pertumbuhan perusahaan. Di sini mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan di mana semakin pesat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin efektif perusahaan tersebut dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Lalu yang keenam, kepemilikan institusional. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki masalah agensi yang relatif kecil, sehingga diharapkan untuk membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, yang ketujuh, arus kas bebas. Arus kas bebas berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio, di mana rasio tersebut merupakan salah satu alat ukur dari kebijakan dividen. Semakin besar arus kas bebas, maka semakin besar kebijakan dividen. Karena semakin besar arus kas bebas yang dimiliki perusahaan, maka manajemen akan mendapat tekanan yang besar dari para pemegang saham untuk membagikan dividen. Yang kedelapan, set kesempatan investasi. Pada hal ini, perusahaan dengan set kesempatan investasi yang tinggi membutuhkan uang tunai guna mencapai investasi yang ingin ditanamkan, maka perusahaan tersebut akan melakukan pengurangan dalam hal pembagian dividen kepada pemegang saham. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Nimada Ari Surya Mahayani. Dipersilakan kepada Saudara Ari Surya Mahayani untuk melanjutkan presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang penetapan biaya modal. Nah, di sini ada pengertian biaya modal, di mana biaya modal itu adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk menandani suatu investasi atau operasi perusahaan. Nah, di sini penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Selanjutnya di sini perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting, yaitu dengan alasan yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan, mengharuskan biaya-biaya, termasuk biaya modal, itu diminimalkan. Yang kedua di sini keputusan penganggaran modal atau capital budgeting yang memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Lalu yang ketiga di sini keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.
Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menentukan biaya modal, di mana di sini yang pertama keadaan-keadaan umum perekonomian. Nah, faktor ini menentukan tingkat besar risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua, daya jual saham atau perusahaan, di mana jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Nah, para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. Yang ketiga, di sini besarnya pembiayaan yang diperlukan, yang dimana permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama itu ada biaya modal individual, yaitu di mana biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau dihitung satu per satu untuk tiap jenis modal. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada biaya modal jangka pendek, biaya modal jangka panjang, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Nah, di sini yang pertama untuk biaya modal jangka pendek, di mana biaya modal jangka pendek ini merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Contoh hutang jangka pendek ini seperti hutang perniagaan, hutang wesel, kredit bank, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada rumus dari biaya modal hutang jangka pendek. Untuk lebih bisa mengerti, di sini kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada PT Samudra Jaya membeli bahan baku secara kredit dengan bunga sebesar 18%. Nah, 18% ini dikategorikan sebagai KT atau biaya hutang jangka pendek setelah pajak. Nah, sedangkan tingkat pajak penghasilan perusahaan adalah sebesar 25%. Jadi pertanyaannya di sini, berapa biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang baru? Nah, di sini kita jawab, KT, rumusnya KT adalah KT sama dengan KB, buka kurung 1 min T. Nah, di sini KB-nya itu adalah 18%, dikurang 1. T-nya itu adalah 25%. 25% itu dijadiin desimal jadi 0,25. Jadi 18% dikalikan 0,75 hasilnya 13,5%. Sehingga PT Samudra Jaya memiliki biaya modal hutang jangka pendek itu sebesar 13,5%. Selanjutnya di sini yang kedua biaya modal hutang jangka panjang, yaitu merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan pembeli pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan hutang biaya modal. Harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan hutang untuk membelanjai investasinya. Biaya hutang jangka panjang biasanya berasal dari obligasi kos. Di sini bisa kita lihat contoh rumusnya. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada PT Samudra Jaya mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar yaitu 25.000 yang mempunyai umur 10 tahun hasil penjualan obligasi itu yang diterima oleh perusahaan sebesar 24.250. Bunga atau kupon obligasi per tahunnya itu sebesar 4%. Dan tingkat pajak sebesar 30%. Di sini pertanyaannya, berapakah besarnya biaya modal hutang jangka panjang tersebut? Nah, di sini untuk pembahasannya. Di sini kan bunga 1 tahunnya itu adalah 25.000 dikali 4%, jadi hasilnya itu adalah 1.000. Untuk rumusnya itu KD sama dengan I plus N min NB dibagi N per NB plus N dibagi 2. Nah, di mana I-nya itu kita ketemui kan tadi 1.000, N-nya itu 25.000 dan NB-nya 24.250 dibagi N-nya itu adalah 10 per NB-nya itu tadi 24.250 ditambah 25.000 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 1.000 ditambah 75. Jadi pengurangan 25.000 dikurangi 24, 7250 itu adalah 75 per 24.265. Nah, hasilnya itu 0,0437 dijadikan persen menjadi 4,36%. Nah, di sini karena KD merupakan biaya modal hutang sebelum pajak, maka biaya modal hutang obligasi sebelah pajak atau disingkat KI itu dapat dihitung sebagai berikut. KI sama dengan KD 1 min T. Di sini KI-nya kita ketemu
4,36% atau 0,0437 dibuka kurung 1 min T-nya itu 0,30%. Ini didapat dari 30% tadi. Nah, jadi KI-nya itu sama dengan 0,0306 atau kalau dijadiin persen menjadi 3,06. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga atau yang C, biaya modal saham preference, di mana biaya modal saham preference atau cost of reference stock atau KP adalah biaya real yang harus dibayarkan apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferennya. Nah, biaya modal saham preference ini diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau required rate of return oleh investor pemegang saham preferen. Yang ketiga, di sini tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Nah, di sini ada rumusnya dari biaya saham preference itu. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini PT Samudra Jaya menjual saham preference dengan nominal Rp 15.000. Harga jual saham preference sebesar Rp18.900. Dividen tiap tahun sebesar 1.500 dan biaya penerbitan saham per lembar itu 150. Ditanya di sini berapa biaya modal saham preference itu. Nah, di sini rumusnya itu adalah KP sama dengan DP per PNET, di mana KP itu biaya saham preference, DP itu dividen sahamnya, lalu PNET-nya itu adalah harga bersih saham preference. Nah, di sini DP-nya itu adalah 1.500 dibagi 18.900 dikurangi 150, hasilnya itu 8%. Nah, jadi biaya modal saham preference PT Samudra Jaya itu adalah 8%. Selanjutnya di sini yang D ada modal saham biasa dan laba ditahan, di mana modal saham biasa dan laba ditahan ini sering disatukan menjadi modal sendiri yang disebut sebagai biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Nah, biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau KE ini dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Nah, untuk menghitung biaya modal ini ada dua caranya, yaitu yang pertama pendekatan model diskonto dividen dan pendekatan capital asset pricing model. Nah, ini dia untuk pendekatan model diskonto dividennya, ada rumusnya di sini. Nah, di mana menurut pendekatan ini tuh biaya modal saham biasa diartikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga pasar saham sekarang. Selanjutnya, yang kedua di sini dengan pendekatan capital asset pricing model. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi model CAPM ini adalah besarnya tingkat bunga bebas risiko atau RF, risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta, dan premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Di sini rumusnya. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal pendekatan model diskonto, jika dividen PT Saham Samudra Jaya diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar Rp160 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.160.000. Berapa besar biaya modalnya? Nah, di sini kita hitung dengan rumus KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, di mana D1-nya ini adalah 160, dibagi PU-nya 2160, dan ditambah G-nya itu 10%. Hasilnya adalah 0,074 ditambah 10%, itu adalah 17,4%. Nah, untuk yang pendekatan capital asset pricing model, di sini ada contoh soalnya, sebuah perusahaan melakukan investasi pada saham PT Samudra Jaya dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 15% dan tingkat keuntungan bebas risiko sebesar 10%. Nah, dari data selama 10 tahun diketahui bahwa nilai beta adalah 1,25. Return saham PT Jaya Samudra yang juga merupakan biaya modal perusahaan tersebut adalah, nah di sini untuk rumusnya itu ada RI sama dengan RF plus buka kurung RM dikurangi RI dikali beta I. Nah, untuk
RF-nya di sini adalah 0,10, itu didapat dari 10%, dijadiin desimal, ditambah RM-nya adalah 0,15, didapat dari 15% itu, dijadikan desimal, dan RI-nya itu adalah 0,10. Nah, dikali dengan 1,25. Di sini hasilnya 16,25%. Nah, jenis biaya modal yang kedua di sini adalah biaya modal keseluruhan, di mana merupakan biaya modal yang dapat dihitung dengan memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan, misalnya hutang, saham preferen, dan saham biasa oleh perusahaan. Nah, konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan ini bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Biaya modal secara keseluruhan dikenal juga dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Samudra Jaya memiliki biaya modal dari struktur modalnya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel di sini. Nah, pertanyaannya di sini, jika tingkat pajak sebesar 40%, berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya? Nah, di sini langkah pertama kita harus melakukan penyelesaian atas biaya hutang dengan tingkat pajaknya, yaitu dengan rumus KT sama dengan KB, buka kurung 1 min T. Nah, di sini KT-nya adalah KB-nya ada 7%, buka kurung 1 dikurangi 0,40. KT-nya ini adalah 0,042 atau kalau dijadiin persen jadi 4,2%. Langkah keduanya di sini menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel ini ada rumusnya WACC, yaitu 10.320.000 rupiah dibagi dengan 100 juta rupiah. Di sini dari jumlah biaya dibagi jumlah modal dikali dengan 100%. Nah, hasilnya 10,32%. Jadi biaya rata-rata tertimbang atau WACC perusahaan tersebut adalah 10,32%. Nah, angka tersebut kemudian dipakai sebagai discount rate dalam keputusan penganggaran modal atau lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zainul Majdi. Untuk kepada Zainul Majdi dipersilahkan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ari Mahayari. Selanjutnya yaitu analisis struktur modal dan sinyal keuangan. Berikut adalah definisi analisis struktur modal. Jadi analisis struktur modal itu adalah tinjauan ulang terhadap komponen struktur modal pada suatu perusahaan, meliputi total modal serta hutang yang dimiliki. Analisis ini sering dilakukan dengan waktu yang seimbang dan berkala, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali dalam tempo yang teratur. Berikut adalah tujuan analisis struktur modal. Yang pertama, memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan pengembangan perusahaan. Yang kedua, mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Yang keempat, mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil pada masa depan perusahaan. Yang terakhir, mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Selanjutnya, pendekatan analisis struktur modal. Sini yang pertama, pendekatan Modigliani dan Miller. Cara ini dilakukan berdasarkan asumsi teori bahwa nilai investasi didapat dari jumlah utang dan modal. Nilai investasi ditentukan oleh laba dan rugi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, nilai investasi tidak dipengaruhi oleh perubahan dan struktur modal. Yang kedua, pendekatan laba bersih. Struktur modal akan dianalisa menggunakan pendekatan laba bersih, yaitu perubahan struktur modal dengan melakukan penambahan melalui laba bersih. Cara ini terbilang cukup efektif karena tidak harus mencari tambahan modal dari pihak luar. Mencari penambahan modal dari pihak lain akan menurunkan nilai kredibilitas perusahaan di mata para penanam modal atau investor. Perusahaan akan dinilai tidak sehat oleh para investor karena diasumsikan para penanam modal akan mendapat laba yang sedikit. Selanjutnya, pendekatan sederhana atau tradisional.
Perhitungan melalui metode ini cukup sederhana. Total hutang yaitu dengan total hutang dibagi jumlah modal, sehingga bisa memperhitungkan nilai aktifnya serta gambaran suatu perusahaan. Sehingga jika terjadi failure atau kebangkrutan dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Berikutnya analisis struktur modal pada perusahaan. Yang pertama ada analisis arus kas perusahaan. Analisis arus kas perusahaan merupakan kegiatan meneliti serta mengevaluasi kas masuk dan kas keluar sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis EBIT. Earning before interest and tax adalah suatu analisa keuangan sebuah perusahaan dengan memperhatikan laba sebelum biaya bunga dan pajak. Cara ini digunakan oleh para investor atau penanam modal dengan membandingkan dua perusahaan sejenis mengenai laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio utang. Analisis struktur modal selanjutnya itu dengan melakukan analisis rasio utang. Analisis ini digunakan untuk menjumlahkan total hutang yang dapat ditutup dengan aset perusahaan. Analisa ini meliputi long term debt to equity ratio, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh para investor untuk menganalisa dan menghitung total hutang yang bersifat jangka panjang dan dapat dilunasi dengan modal sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, long term debt to asset ratio, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh para investor atau pihak yang berwenang untuk menganalisa dan menghitung total hutang yang bersifat jangka panjang yang dapat dilunasi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada debt to equity ratio, yaitu cara yang dilakukan oleh para investor atau para pemegang saham untuk menganalisa dan menghitung total hutang yang bersifat jangka pendek yang dapat dilunasi dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir ada debt to asset ratio, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh para investor atau pihak yang berwenang untuk menganalisa dan menghitung total hutang yang bersifat jangka pendek yang dapat dilunasi dengan aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisis sinyal keuangan. Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen mendatangkan prospek perusahaan. Berikut adalah manfaat signaling bagi para investor, yaitu adanya isyarat atau sinyal merupakan suatu petunjuk bagi investor mengenai tindakan yang diambil perusahaan pada prospek tertentu. Sinyal ini akan memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan manajemen dan merealisasikannya sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya, informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan elemen krusial. Hal ini karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi terhadap pihak eksternal perusahaan. Sinyal ini penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi ke depannya. Manfaat selanjutnya itu informasi merupakan unsur penting bagi investor. Bagi investor atau penanam modal dan pelaku bisnis, keberadaan informasi begitu penting karena akan menyajikan keterangan yang dibutuhkan. Informasi yang diperlukan adalah informasi yang lengkap, akurat, dan relevan terhadap keputusan investor di pasar modal. Informasi signal ini bisa menjadi alat analisa agar investor bisa mengambil keputusan investasi yang tepat. Informasi yang diberikan berupa pengumuman yang dilakukan perusahaan. Adapun jika pengumuman tersebut bernilai positif, maka pasar akan bereaksi untuk menerimanya. Selanjutnya, terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Signal teori akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi keuangan yang dialaminya ke pihak luar. Adapun dorongan tersebut terjadi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Tentunya,
Hal ini karena perusahaan akan lebih mengetahui bagaimana prospek manajemennya di masa mendatang dibandingkan investor dan kreditor yang merupakan pihak luar atau eksternal. Informasi yang dialami pihak luar membuat mereka bersifat protektif dengan menawarkan harga rendah ke perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan mengurangi informasi asimetri terhadap pihak luar atau eksternal. Adapun salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri tersebut adalah dengan memberikan signal tertentu. Oke, sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Saudara M. Zainul Majid dan Saudara Nimada Ari Surya Mahayani telah memberikan penjelasan presentasi pada kesempatan kali ini. Dan juga saya akan menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian, semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara, bisa menambah wawasan dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.